ketika seorang wanita itu hamil, ingin lahiran normal atau apapun jenis persalinan nanti, sebenarnya harus dipertimbangkan nggak sih usia kematangan seorang wanita saat hamil itu, Dok? Menurut saya itu tidak berkorelasi langsung dengan usia. Bisa saja usianya dia masih muda, tapi secara kematangan berpikir dia sudah matang. Yes. Jadi usia itu nggak jadi patokan sepenuhnya ya, Dok ya. Jadi ya tergantung dari orangnya memang udah siap dan apakah udah cukup dewasa. Halo, selamat pagi Real Food Fam. Selamat datang kembali di Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. Sebelumnya seperti biasa, aku ingin menyapa para Real Food Fam dimanapun kalian berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih. Amin. Aku juga ingin memperkenalkan diri, namaku adalah Tikasha. Aku seorang dokter umum, seorang content creator dan juga seorang Real Food Fam pastinya. Nah, untuk para Real Food Fam, untuk yang belum tahu nih, untuk Realcast episode keempat ini kita sudah di season kedua, di mana season kedua ini agak berbeda dari season pertama. Apa bedanya? Nah, di season kedua ini kita akan membahas seputar permasalahan kesehatan ataupun kita akan mengundang sosok-sosok inspiratif dari dunia kesehatan. Jadi untuk para Real Food Fam, jika ada ingin topik yang dibahas ataupun ada sosok inspiratif yang ingin kita undang, bisa langsung tulis di kolom komen. Oke, untuk episode keempat kali ini temanya kita akan membahas tentang jejak pasca lahiran dan haruskah bumil di rumah saja. Oleh karena itu, saya sudah bersama satu orang narasumber. Beliau seorang dokter spesialis obgyn atau spesialis kandungan dan sudah hits di Instagram. Pasti udah pada tahu juga. Langsung kita sambut aja Dokter Sandi SPOG. Halo, selamat pagi, Dok. Gerak. Halo Mbak Tika, Dokter Tika. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh Real disapa Food Fam. Real Food Fam? Real Food Fam ya. Halo Real Food Fam dimanapun berada. Iya. Ketemu kita di pagi ini. Oke, dokter sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Dokter Tika. Oke, tadi juga sibuk banget sempat ngobrol-ngobrol. Iya, Tadi iya. habis praktek di 2 tempat, tapi masih sempetin kesini. Thank you banget, Iya, Dok, untuk sama-sama waktunya. loh. Iya. Oke, mungkin nih ada beberapa dari Real Food Fam yang belum kenal. Boleh diperkenalkan sedikit dulu tentang Dokter Sandi ini siapa sih? Kesibukannya apa saja selama ini? Iya ya. Oke. Halo Real Food Fam dimanapun berada. Saya Dokter Sandi. Saya seperti yang sudah disampaikan tadi, saya dokter kandungan. Saya praktek di Jakarta, di Bintaro gitu. Kemudian ya beberapa kali aktif lah di media sosial untuk sharing berbagai hal. Terus aktivitas harian, praktek, operasi, praktek, lahiran, operasi, praktek. Gitu. Itu terus ya, Itu Dok ya. terus, ya. Tapi masih tetap menyempatkan waktu untuk membuat konten-konten edukatif dan inspiratif di Instagram. Keren banget loh, Dok, konten-kontennya. Sama-sama loh. Oke, dokter, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol banyak nih, tapi boleh aku pengen kemarin itu sempat dengar cerita dari Dokter Sandi bahwa ada salah satu pasien dokter nih, menurut aku cerita inspiratif juga, suaminya itu terkena COVID ya, Dok ya, sehingga tidak bisa mengazankan anaknya dan meminta dokter untuk mengazankan anaknya. Boleh nggak sih diceritain lebih lanjut nih, mungkin ada Real Food Fam yang pengen tahu juga ceritanya. Iya ya, kemarin itu juga saya nggak nyangka sih ya Dokter Tika, apa yang saya upload sebenarnya di Instagram sebenarnya untuk dokumentasi pribadi aja. Karena menurut saya itu pengalaman yang berharga, kan biasanya saya dikasih kepercayaan si pasien, si keluarga, suami untuk membantu persalinannya. Kali ini kepercayaannya agak beda sedikit tuh, Yes. gitu ya, untuk menggantikan sosok suaminya yang memang berhalangan untuk mengazankan bayinya. Berhalangannya kan itu ada 2 cerita ya. Oke. Saya juga kaget juga sampai viral, sampai kemana-mana gitu. Ternyata ada sisi positif yang bisa kita ambil dari cerita itu. Jadi yang pertama si suaminya masih ada, cuman memang karena di akhir kehamilan kan kalau kita mau persalinan saat ini kan kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada ya. Kita harus lakukan swab, kita harus screening terhadap COVID, protokol kesehatan yang saat ini lagi pandemik ya, kondisi pandemik. Pas di 37 minggu di saat menjelang persalinannya, si suaminya ternyata positif hasilnya. Positif PCR COVID-nya. Akhirnya dia yang nggak bisa didampingi karena suami harus isolasi mandiri saat itu di rumah sakit. Dan persalinan berjalan, akhirnya ya suami bisanya video call, terus titip saya untuk azankan. Jadi itu yang pertama tuh. Akhirnya saya mengazankan si bayi yang bapaknya kebetulan lagi di isolasi di So, rumah itu sakit. pengalaman pertama kali mengazankan bayi dari pasien sendiri. Benar, selain anak saya Wow, sendiri luar ya. biasa. Oke. Azan bayi pasien. Nah, Oke. yang kedua sebenarnya yang lumayan viral kemarin kan karena ceritanya
cukup menyentuh lah menurut saya juga. Saya juga kaget sih. Jadi pasien yang memang ini pasien lama saya sebetulnya. Jadi sudah lama dia, dan kehamilan ini sangat diharapkan. Jadi itu udah sampai hampir 4 tahun ya menunggu kehamilan ini. Berarti kehamilan pertama? Kehamilan kedua. Oh, kedua. Sempat hamil, kemudian keguguran, habis itu promil dengan saya. Sampai akhirnya alhamdulillah tes packnya positif. Dari awal kehamilan saya masih ingat betul gimana si suaminya yang waktu itu pertama kali nemenin si istri untuk datang kontrol pertama kali, sebegitu antusiasnya bawa tes pack yang positif. Dok, saya sampai ngejar dokter nih buat ketemu praktekan dokter di mananya masih bisa kita bikin appointment untuk lihat nih sudah kelihatan belum sih kehamilan saya. Itu di awal pertama kali dia datang. Akhirnya setelah itu kan ya udah berlangsung kehamilan, kontrol, dan suaminya nggak pernah absen untuk nemenin istrinya. Ya. Masya Allah. Nemenin istrinya setiap kali datang kontrol, sebegitu antusias. Jadi saya betul-betul ingat gitu si suaminya kayak gimana. Sampai akhirnya di 31-32 minggu, saya lupa 8 bulannya kurang lebih ya, si istrinya tuh chat WhatsApp saya gitu. Dok, sementara saya belum bisa kontrol ya karena saya positif gitu. Ya, dan nggak cerita apa-apa selain cerita bahwa dia nggak bisa kontrol dulu. Nanti kita harus tunda dulu gitu. Sampai akhirnya di 36 minggu datang tuh masuk ke ruang praktek saya. Biasanya kan saya selalu nggak pernah lupa ya, selalu didampingi sama suaminya. Kali itu si istri datang masuk kok didampingi sama si saudaranya, sepupunya kalau nggak salah. Saya tanya aja, saya pikir bapaknya ketinggalan di belakang gitu, belum masuk. Bu, halo apa kabar? Bapak mana? Saya sambil lihat-lihat ke pintu gitu, di luar gitu ya. Terus dia tiba-tiba udah nangis gitu. Saya suruh duduk biasa, dan si ibunya nggak bisa jelasin, nggak bisa ngomong, nangis banget. Karena nangis banget. Akhirnya si sepupunya, saudaranya jelasin kalau suaminya ternyata meninggal. Meninggal 3 minggu lalu ya sebelumnya gitu. Jadi ya itu meninggalnya cepet banget karena terkena COVID juga. Ya, jadi dia cerita tuh hari Kamis bergejala panosmia, nggak bisa nyium bau ya. Kemudian Jumat mulai sesek, Sabtu meninggal. Secepat itu ya Dok? Secepat itu gitu. Dikala sudah sedang menunggu kehamilan ini yang sudah ditunggu-tunggu, tapi ternyata memang tidak bisa menemani sampai akhir ya. Benar, kehamilan udah ditunggu dan akhirnya sampai hamilnya besar, pas menjelang persalinan justru malah suaminya nggak bisa dampingin gitu. Jadi maka dari situ dia titip untuk diazankan lagi. Ya ampun, itu benar-benar gitu. Menyentuh banget sih Dok. Aku juga dengarnya ini merinding banget. Ya ampun, jadi itu pasti satu pengalaman yang sangat berkesan sekali untuk Dokter Sandi ya, yang sempat dibagikan juga di sosial media. Tadinya memang hanya untuk mengingat pengalaman pribadi saja, tapi ternyata memang menjadi viral juga ya Dok ya. Itu pengalamannya sebenarnya menyentuh banget, tapi mungkin kita lanjut nih ceritanya biar tidak terlalu sedih lagi. Pernah dengar juga nih Dok, kalau Dokter Sandi ini paling gak suka pakai jas dokter, bener atau enggak nih? Iya, aduh saya tuh dari zaman kan sebelum jadi spesialis kan pasti praktek sebagai dokter umum. Dokter umum juga saya sempat praktek selain di Jakarta, sempat di Freeport Tembagapura. Jadi dari dulu tuh kalau dokter umum karena di rumah sakit ya kan harus ketemu pasien dan memang prakteknya rutin ya harus pakai gitu ya. Tapi udah setelah spesialis gitu kan saya ketemu banyak orang yang nggak usah kenalan juga udah tahu lah saya pasti dokter gitu. Terus gitu rasanya kalau pakai jas tuh kayaknya old school gitu, kayak jadul banget gitu. Si ibunya jadi lebih, mungkin pasien juga lebih nyaman kalau kita lebih relax gitu, dan buat saya juga lebih nyaman sih. Yang penting kan gimana kita tetap bisa memberikan pelayanan yang profesional gitu ya. Mantep banget ya, jadi jiwanya lebih modern. Iya, panas soalnya sih Dok. Lebih panas ya Dok ya? Lebih panas. Nah pernah dengar juga kalau Dokter Sandi ini hobinya otomotif dan juga bisa main berbagai macam instrumen musik. Benar ya Dok? Iya, kalau otomotif memang dari kecil ya. Jadi saya suka banget motor sebenarnya. Dari kecil. Motor, jadi waktu saya habis sunat dulu aja tuh umur berapa? Kelas 4 SD tuh hadiah dimintanya mau hadiah apa habis sunat, mintanya motor. Jadi saya dari kecil udah punya motor keecil gitu. Motor dari motor balap, motor trail udah bongkar sendiri mesinnya. Jadi ya dari kecil gitu deh, suka sampai sekarang. Masih suka riding segala macam. Iya lumayan. Sebelum COVID ya. Kalau udah COVID udah motornya cuman kerjaannya dipompa setiap hari, bannya kempes, dilap aja gitu ya. Akinya mati gitu. Jadi udah gak pernah dipakai lagi. Gak pernah selama ini Dok, pandemi ini? Iya setelah pandemi enggak sih. Dan sibuk juga sih. Praktek selama pandemi segala macam ya. Iya selama pandemi lumayan sih. Jadi pasiennya tuh saya juga kaget juga, mungkin karena dari teman-temannya media sosial gitu. Jadi pandemik ditambah pandemiknya sendiri ya, mungkin nanti bisa dibahas tuh. Pandemik membuat banyak ibu hamil datang ke saya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Itu kenapa bisa terjadi nanti kita bahas. Mungkin harusnya temanya seperti itu Dok hari ini. Iya benar, berarti cocok ya kita obrolin. Kalau yang musik nih, Dokter bisa main alat musik apa aja sih?
Musik juga sama sih. Jadi ya saya juga suka hobi musik dari dulu. Apa ya? Drum, gitar, keyboard, piano, biola. Semua ya dok diborong ya. Iya, Jadi tergantung benar-benar permintaan lah. seimbang ya. Tergantung permintaan. Tergantung Nyanyi order. gimana kalau nyanyi? Nyanyi nggak bisa, mungkin bisa teman-teman. Apalagi kita yang mau bilang, challenge nyanyi nih habis ini biasa. saya udah tahu, saya makanya nggak mau ngomong. Saya bilang saya nggak bisa nyanyi. Saya takut disuruh nyanyi. Oke, ada alat musik? Nggak Kita ada. siapin? Nggak ada ya. Oke, nah nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita akan bahas beberapa topik seputar kehamilan, persalinan, ibu menyusui dan sebagainya. Ini ada satu Real Food Fam juga, dok, yang sudah hadir di sini. Beliau juga merupakan influencer dan juga ibu muda dengan 2 orang anak. Kita mau panggil aja langsung biar bisa ngobrol-ngobrol bareng, yaitu Mbak Yeni Kristiani. Lebih semangat dong, lebih semangat dong. Oke. Cantik ya, langsung cerah gitu kayaknya ya. Tuh terang banget karena Halo, lampu di situ. Tapi emang cantik banget nih Mbak Yeni. Aku manggilnya Dede sih, harusnya aku lebih tua ya. Yeni ya, boleh? Iya. Oke, boleh nih kita sapa dulu para Real Food Fam di rumah dan boleh diperkenalkan secara singkat tentang Yeni. Halo Real Food Fam, perkenalkan nama aku Yeni Kristiani. Aku seorang ibu rumah tangga atau mungkin bisa dibilang juga seorang mompreneur atau sebuah content creator. Untuk saat ini kesibukannya aku tentunya lebih banyak di rumah ngurus anak. Kalau tadinya juga ada banyak kerjaan, cuman sekarang pasti banyak banget. Pasti waktunya di rumah terus. Di rumah aja karena pandemi ini ya. Yes. Oke, Yeni ini anaknya udah 2 ya? Ya, untuk saat ini 2. Cewek atau cowok? Dua-duanya cowok. Dua-dua cowok. Umurnya berapa? Untuk yang pertama usianya 3 tahun, untuk yang kedua ini 7 bulan, masuk 8 bulan. Berarti yang 7 bulan ini kehamilan pada saat masa pandemi dong Yes, ya? betul. Boleh nggak diceritain sedikit perbedaan nih kehamilan pada saat dulu waktu anak pertama dengan anak kedua pada saat pandemi seperti ini? Apa aja sih yang Yeni rasakan bedanya? Tentunya cukup stres ya dok ya. Yang dulunya kita yang pertama bisa jalan-jalan, bisa refreshing. Sekarang kita nggak bisa refreshing, pasti kan cuma di rumah aja. Betul, betul. Dulu baby moon, apa segala macam. Sekarang kalau yang anak kedua banyak di rumah aja. Di rumah aja. Itu bikin lebih stres kah atau lebih panik atau mempengaruhi kehamilan saat itu enggak? Lebih ke mungkin lebih mentally stres aja kali ya. Karena mau keluar pun pasti parno juga, takut banget kan. Jadi ya udah, jadi ibaratnya jadi kurang refreshing aja. Tapi mungkin Yeni salah satu yang kata dokter tadi ya, yang akibat pandemi justru terjadi kehamilan. Aku belum nih dok, nanti mungkin bisa kontrol ke dokter ya. Boleh. Oke, nah sekarang nih kita mau ngobrol-ngobrol juga lanjut dengan Yeni dan dokter, tapi kita punya permainan. Ini ada permainan mitos atau fakta. Jadi nanti sudah ada beberapa statement yang akan ditampilkan di layar dan nanti dokter dan juga Yeni bisa jawab itu mitos atau fakta dan kita bahas lagi dok tentang itu. Oke, nah di bawah meja ada papan, boleh diambil. Ada mitos atau fakta, nanti bisa tinggal langsung diangkat itu mitos atau fakta, lalu akan saya bacakan ya, sudah ada? Oke, untuk statement pertama nih untuk dokter dan Yeni. Benar gak sih Bumil itu tidak boleh makan nanas dan daging kambing, mitos atau fakta? Angkat. Mitos dua-duanya, oke. Kalau menurut Yeni kenapa? Kalau menurut aku soalnya sebenarnya kalau selama kita konsumsi nggak secara berlebihan, I think aman nggak sih dok? Oke, bagaimana? Dari Iya, dokter? Jadi ini pertanyaan juga hampir sering setiap kali. Tambahan satu lagi sebenarnya kalau boleh ditambahin nih. Apa Kelapa, pasti saya ditanya setiap hari kelapa Oh, ya. gitu. Boleh minum kelapa nggak? Boleh minum kelapa. Sampai saya nanya sama asisten perawat saya, ini kenapa sih orang nanyain kelapa terus setiap hari? Gitu. Oke. Jadi sebenarnya semua makanan yang bersih, mateng, baik itu juga nggak apa-apa. Selama tidak ada zat yang mengandung zat yang berbahaya. Contoh misalnya nanas juga kalau berlebihan banget, misalnya nanas sampai kulit-kulitnya dimakan ya nggak boleh. Jangan dok, Ya, atau misalnya nanas agak yang- susah ditelannya sih dok. Iya benar, mau di blender juga nggak enak sih. Nggak enak, tambah oke. kulit-kulitnya. Jadi kalau nanasnya berlebihan mungkin ada efeknya. Tapi kalau normal-normal aja kan makannya biasa-biasa aja juga nggak apa-apa. Daging kambing juga sama. Ini daging kambing juga mau diapain tuh, misalnya di sate. Sate sebenarnya atau misalnya kita banyak bicara tentang steak ya pasti banyak. Boleh nggak sih makan bakar-bakaran, makan steak gitu. Sebenarnya selama pertama checklistnya tuh matang apa enggak, berarti kan harus well done. Yang kedua pengolahannya mesti bersih. Kemudian kalau misalnya dibakar-bakaran tuh kan ada yang gosong, nggak usah hamil. Lagi nggak hamil aja sebenarnya kan gosong itu sifatnya karsinogenik ya, Betul. bisa memicu jadi sel Cancer. cancer. Makanya kalau misalnya mau makan itu selama dia matang bersih terus yang gosongnya dibuang ya boleh-boleh Aman-aman aja. aja. Selama Gitu. itu matang, bersih dan tidak berlebihan sebenarnya aman-aman aja ya Benar, dok ya. happy Tapi aja. kalau dengar-dengar dokter Sandi juga suka banget sama sate kambing ya? Itu kayaknya sih benar. Itu fakta. Fakta, benar fakta. Kalau ini suka nggak? Enggak. Enggak. Oke,
Mungkin karena itu juga boleh aja semua pasiennya asal, matang dan juga bersih dan tidak berlebihan. Walaupun saya nggak di-endorse sama kambing ya. Oke. Bingung dok kalau di-endorse Iya, kambing ya. benar. Oke, kita lanjut statement kedua. Ibu menyusui tidak boleh menyusui bayinya sambil tiduran. Mitos atau fakta? Fakta. Mitos. Oke, coba kenapa ya ini fakta? Kalau menurut aku fakta karena maksudnya berdasarkan dari cita-cita dari kerabat aku itu bahaya banget karena takutnya hidungnya itu ketutupan Oke. payudara ibunya. Jadi susah bernafas, Iya, susah iya. mengeluarkan. Oke, kalau penjelasan dari dokter Nah, Sandi bagaimana? Ini notesnya sebenarnya. Jadi gini, ibu itu pada saat setelah persalinan, saat menyusui, saat mengasuh anak itu adalah kondisi yang melelahkan. Betul. Makanya kalau ada orang bilang abis lahiran anaknya udah keluar makannya sedikit aja tuh saya selalu bilang enggak, jangan. Ketika hamil tambahan kalori itu 300 kalori tambahannya ya. Tambahannya Ketika sudah persalinan, menyusui, mengurus anak tuh tambahannya jadi 500. lebih lagi. Lebih banyak karena capek menyusui. Nah, sekarang proses menyusuinya juga harus dibuat senyaman mungkin sebetulnya. Oke. Cuman memang dengan notes tadi, betul kalau misalnya dalam posisi tiduran, ibu tiduran, misalnya tiduran tuh bukan arti tiduran plus ketiduran ya. Oke. Posisi tiduran Karena aja. seringnya sih gitu ya, Jadi capek boleh, ya malam-malam. Tapi memang tekniknya harus tepat kan. Benar. Jadi untuk relax menyusuinya sambil tiduran mungkin juga nggak tiduran sampai terlentang banget kan Iya, nggak iya, mungkin iya. bayinya dalam posisi tiduran. Nah ini bukan ibunya saja yang tiduran tapi bayinya juga jangan sampai tiduran di atas segini benar nanti takutnya kan jadi nggak bisa bernafas. Tapi kalau ibunya agak tiduran sedikit, posisi menyusuinya juga baik, bayinya juga aman-aman aja, menurut saya sih nggak apa-apa. Oke, Gitu. oke. Jadi ada notesnya lah. Oke, jadi itu ya dengan catatan bagaimana posisinya, bagaimana tekniknya itu harus diperhatikan dengan benar. Betul. Oke, statement ketiga, asam folat dan asam sialat juga penting untuk sang ibu, tidak hanya untuk sang bayi. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta, oke. Kalau misalnya, ya ini nggak sih concern juga nggak tentang nutrisi-nutrisi yang ada dikonsumsi selama kehamilan dan setelah persalinan? Tentu sih. Iya ya pastinya ya. Nah kalau untuk dokter Sandi bagaimana? Sebenarnya pentingnya apa sih asam folat dan asam sialat ini? Jadi semua sumber nutrisi itu bicara selalu 4 ya. Makronutrien, mikronutrien, nutrien spesifik sama cairan, kebutuhan cairan itu 4. Maksudnya apa makronutrien tuh karbohidrat, protein, lemak. Mikronutrien tuh seperti itu asam folat, vitamin gitu. Kemudian nutrien spesifik misalnya omega 3 Yes. misalnya. Cairan, rehidrasi, kebutuhan cairan harian. Jadi semua itu sebetulnya harus 2 prinsipnya. Cukup secara jumlah, adekuat secara jumlah. Yang kedua baik secara variasi. Oke. Gitu. Jadi nggak misalnya contoh ya, mentang-mentang orang Indonesia makannya karbohidratnya nasi terus. Nasi lauknya mie lagi. Anak kos biasa ya, Dok? Tambah kentang lagi gitu kan. Ada karbo semua ya. Iya, jadi sebenarnya karbohidrat karbonya itu aja nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau butuh karbo bisa dari nasi, bisa dari diganti sama kentang misalnya, atau sumber tepung yang lain. Jadi variasinya juga harus bagus, bukan cuma jumlahnya yang baik aja. Gitu. Nah, termasuk ini asam folat, asam sialat bukan cuma ibu. Memang betul selama kehamilan kebutuhannya menjadi esensial. Supaya apa? Supaya bayinya berkembang. Saya bicara selalu 2 ya, tumbuh dan kembang. Tumbuh itu ukuran, panjang, berat. Kembang itu fungsi kognitif, kecerdasan dia. Gimana dia bergerak, gimana dia merespons stimulasi yang diberikan, gimana detak jantung mulai berfungsi di awal kehamilan itu bagian dari perkembangannya dia. Nah, si asam folat, asam sialat ini bagian dari yang memicu selain pertumbuhan si syaraf-syarafnya supaya nggak ada yang cacat, nggak ada yang bagian yang terbuka dari si struktur syarafnya, juga sebagai perkembangan si janinnya, biar dia pinter. Menjaga kehamilan tuh saya selalu bilang bukan cuma saat hamil sampai lahiran aja, tapi justru ketika nanti dia sekolah, dia kerja, bekalnya itu dari saat kehamilan. Makanya tumbuh dan kembang itu yang diusahakan untuk kita optimalkan lah. Ya biar bayinya pinter, biar bisa jadi presiden, biar bisa dapat vaksin pertama. Oke. Oke. Jadi memang perkembangan bayi atau misalnya kualitas seorang anak sampai ke depannya itu sebenarnya penting banget ditentukan dari masa awal kehidupannya itu dari masa kehamilan si ibu itu ya. Betul. Jadi penting banget nih kita konsumsi asam folat, asam sialat dari awal kehamilan itu. Oke, lanjut ke statement keempat. Orang yang memiliki keturunan kembar dipastikan anak dan cucunya bisa kembar juga, mitos atau fakta? Ya, Oke, mitos ya. Kalau misalnya ini ada keturunan kembar atau misalnya ada dari pihak keluarga yang kembar juga nggak? Nggak ada sih. Pengen nggak? Pengen ya. Pengen ya? Bisa nggak sih dok? kalau udah lahir nggak bisa. Keturunan ya. Di program bisa ya dok ya? Kalau udah keturunan nggak bisa. Mungkin nggak dipastikan, tapi kemungkinan besar bisa ya dok ya. Bagaimana dok? Kalau Ya jadi sebenarnya kembar memang ada unsur keturunan.
bisa menjadi anaknya kembar. Tapi kalau misalnya, contoh saya sering banget ya pasien saya yang kembar tuh hampir 80% setiap saya tanya di keluarga ada nggak yang kembar, pasti jawabannya ada. Entah tantenya lah, entah neneknya, entah ibunya, pasti ada aja. Jadi memang secara genetik tuh ada. Cuman apakah kan pertanyaan kalau dia kembar pasti anaknya enggak juga gitu. Ya kembar Sri Kandi juga nggak ada kembar. Dua racun nggak ada kembar. Benar ya. Jadi tidak selalu pasti, tapi ada besar sekali kemungkinannya ya. Tapi kalau misalnya kita mau program untuk punya anak kembar walaupun tidak ada keturunan, bagaimana dok? Ya program sih biasanya bisa dilakukan dengan IVF ya, bayi tabung. Tapi kalau misalnya spontan, natural gitu ya itu chance bicara kemungkinan, probabilitas saja sih. Makin kecil. Oke, kita lanjut ke statement kelima. Jadi statement kelima adalah setelah melahirkan dengan operasi sesar biasanya tidak boleh langsung jalan dan banyak gerak. Bagaimana untuk dokter dan Yeni? Mitos atau fakta? Mitos, gimana menurut Yeni? Kalau menurut dari pengalaman aku dan menurut dari dokter aku waktu itu sih justru setelah 12 jam pasca operasi malah disarankan untuk langsung belajar jalan karena itu membantu untuk pemulihannya juga supaya lebih cepat. Bener gak sih dok? Nah, gimana dari dokter Sandi? 110,5 buat. Luar biasa, langsung nih lulus. Hebat nih ini. Oke, gimana dok? Jadi gini bener. Jadi kalau zaman dulu kan dibilang kalau habis operasi, habis tindakan medis gitu perlu puasa, nggak boleh minum, nggak boleh makan, harus tiduran terus gitu. Justru sekarang setelah dalam research ya, udah lama sih researchnya beberapa tahun lalu. Ada istilahnya namanya early recovery after surgery. Jadi penyembuhan supaya cepat pulih itu sebenarnya gimana? Justru malah semakin cepat kita mobilisasi itu makin cepat beraktivitas bertahap ya, tetap bertahap, itu akan makin bagus buat si kondisi ibunya. Contohnya, misalnya perutnya udah mulai kedengeran tuh, ntar dokter akan periksa, pencernaannya sudah mulai berfungsi. Justru malah secepat-cepatnya boleh minum, boleh makan. Gitu, supaya perutnya nggak kembung, pencernaannya kembali normal, sudah jadi kentut, sudah bisa buang air gitu kan. Kemudian kalau udah mulai yang ditakutkan ada spinal headache namanya. Jadi pusing yang berlebihan karena obat misalnya bius dari yang disuntikan lewat belakang naik ke kepala kalau ibunya sih terlalu cepat untuk bangun. Dan dokter anestesi biasanya sarankan bener sekitar 8-12 jam, sementara memang tiduran dulu supaya jangan sampai terlalu cepat bangkit gitu ya, ntar malah jadi spinal headache, jadi sakit kepalanya berkepanjangan. Saya punya dokter kan, saya lumayan banyak ya pasien saya yang dokter. Kadang-kadang nih dokter Tika juga mungkin sama kali. Pasien yang dokter itu kepercayaan dirinya lebih dari biasanya. Abis lahiran 23 jam pasca operasi waktu itu saya visit, keluar dari kamar mandi di kamarnya. Saya tanya, dok abis dari mana? Abis mandi. Jadi dia belum 24 jam sudah mandi ya. Ada dua sih, saya melihatnya wah bagus juga nih pasien saya udah pulih cepat. Yang kedua saya takut tadi spinal headache. Terlalu cepat dia beraktivitas nanti jadi sakit kepala berlebihan. Udahlah habis itu dia tiduran biasa. Saya selalu pulangin kan hari kedua ya karena udah oke. Pas di rumah dia chat, baru sampai rumah tuh sakit kepala banget dan itu bisa berlangsung lama, bisa 3 harian. Jadi ternyata benar. Jadi karena dia terlalu cepat bangkitnya dari posisi tidurnya justru malah bikin sakit. Cuman kalau itu sudah terlampaui tadi 8-12 jam biasanya aman. Nah, makin cepat justru aktivitas kita harus malah disarankan. Betul. Jadi boleh tapi jangan terlalu cepat ya dok ya untuk bergeraknya itu. Kita lanjut untuk statement ke-6. Bumil yang memiliki mata minus tidak bisa lahiran secara normal. Mitos atau fakta? Fakta. Mitos. Gimana ini? Yang Yeni ketahui apa nih tentang mata minus pada Bumil? Ya, pernah diceritain dan dengar dari orang tua kali ya, katanya kalau minusnya masih kecil mungkin aman, tapi kalau misalkan minusnya katanya udah lumayan besar, takut nanti pembuluh darah bisa pecah pada saat ngedennya, dok. Gitu sih aku tahu. Kalau dari dokter Sandi bagaimana? Ya, jadi ini yang selalu ditanyakan pada pasien-pasien yang memang hamil besar dengan kondisi minus. Dan saya sering banget tuh bikin edukasinya juga bukan dari saya ajak teman saya yang memang ahli mata, spesialis mata supaya diluruskan. Jadi ternyata gini, sebetulnya dikhawatirkan tiba-tiba tuh mendadak nggak bisa lihat gitu. Retinanya ada bagian lapisan dalam dari bola mata tuh yang bagian dalam yang menerima cahaya copot, lepas. Nah pertanyaannya apakah ngeden itu menyebabkan retina itu lepas? Ternyata bukan. Jadi di dalam bola mata tuh ada cairan. Nah yang dikhawatirkan kalau cairan itu bergeraknya terlalu cepat itu justru yang bisa bikin si retinanya lepas. Tadi. Nah ngeden itu sama sekali nggak membuat si cairan itu berputar-putar di dalam situ. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, minus bisa lahir normal. Gitu. Cuman
mesti dievaluasi sama dokter matanya. Dilihat ada nggak penyebab lain yang berpotensi menyebabkan si retinanya lepas. Betul. Jadi bukan minusnya. Nanti dokter mata kan cek nih, oh kalau ternyata di situ ada pembuluh darah yang besar, yang abnormal, yang tidak normal. Sehingga dikhawatirkan kalau ngeden tekanannya besar terus jadi bikin problem di penglihatannya. Jadi lebih ke arah yang lain. Tapi kalau mata minus nggak bisa lahir secara normal sih mitos Oke. lah. Jadi untuk para real food fam yang mungkin matanya minus sebenarnya masih aman asal dicek lagi ke dokter mata, dilihat lagi bagaimana kondisi matanya. Kalau misalnya masih aman, bagus, bisa langsung ke dokter Sandi dilanjutkan untuk persalinan. Oke. Yes. Sekarang untuk statement nomor 7. ASI dari seorang wanita tidak boleh diberikan kepada yang bukan anak kandungnya. Mitos atau fakta? Mitos. Dua-duanya setuju ya. Kalau dari Yeni bagaimana? Menurut aku sekarang banyak banget sih yang kayak ASI-nya cukup berlebih yang disumbangkan gitu kan, banyak Jadi banget yang donor membutuhkan ASI ya. Dok ya. Jadi I think menurut aku sih aman-aman aja sih ya. Oke. Kalau dari dokter Sandi? Bener banget, karena nggak semua ibu pasca persalinan beruntung memiliki ASI yang baik. Contoh sekarang kita ambil gampang pandemik deh. Kan ibu yang dengan kondisi COVID positif dikhawatirkan bisa kontak langsung dengan bayinya kemudian menularkan. Jadi kan dia nggak bisa, saat ini nggak bisa disarankan untuk, tidak ada rekomendasi untuk menyusui langsung. Sedangkan ASI kan bagus buat bayinya. Nah kondisi itu bisa dibantu dengan tadi donor ASI. Karena ASI itu bagus banget lah nutrisinya. Jadi ya mitos. Jadi ini mitos ya untuk para real food fam. Selanjutnya untuk statement nomor 8, ngidam itu berasal dari sang bayi dan harus dituruti. Oke, mitos atau fakta? Mitos. Ini sebenarnya kita sebagai cewek-cewek bisa pakai alasan sih itu ke alasan suami aja kita, sih. ya kan? Saya baru mau ngomong. Ini benar, ini sebenarnya Sering ada alasan kita. titipan biasa dari pasien-pasien Betul. saya pas ada Kalau saya suaminya. ngidamnya bukan ngidamnya tas gitu. Nah, itu kan. Susah Baru kan? saya mau kasih contoh itu juga. Jadi bayinya Oke. pengen tas gitu Iya kan. kan, makanya. Biar Kalau ini sehat, ngidam ya. nggak dulu? Ngidamnya untuk aku gak aneh-aneh sih, karena kan gak ada yang aneh-aneh ya Dok ya. Pengen Sebenarnya. pokoknya makanan spesifik, jamnya jam subuh-subuh gitu kan susah ya kan, ngerepotin orang ya. Tapi jadi untung aku masih aman-aman aja sih. Oke. Jadi yang pengen makan apa Nah, gitu. tapi kan banyak nih Dok, beberapa ibu hamil tuh yang memang seperti itu, kayak tiba-tiba bangun malam pengen banget ini, pengen banget ini. Itu gimana? Apa itu alasan aja atau bagaimana? Jadi si bayi tuh sempet sering banget dikambing hitamkan. Ya. Betul, kata bayi aku salah apa mah gitu ya. Dikambing hitamkan atau dimanfaatkan. Ah, dimanfaatkan sih Dok Dari mulai sebenarnya. pemilihan tas terbaru. Betul. Ya, terus tanggal 12-12 jadi belanja online harus banyak. Ini maunya bayi vouchernya. gitu ya. Iya, atau untung sih nggak susah-susah. Biasanya kan nggak ada yang sampai minta martabak telur onta Uzbekistan gitu kan Susah, susah. Dok. Ya, Betul. Jadi sih sebenarnya nggak ya, bayi mah nggak minta apa-apa. Enggak ada ya Dok. Mungkin karena mood swing aja. Ketika hamil ada banyak perubahan di badannya dia, terus dia ya sedikit-sedikit pengen ini itu gitu. Mungkin pengen dinyanyiin sama suaminya, lagu-lagu romantis, baca puisi, itu bagian dari. Oke, jadi lebih ke hormonal changes-nya ya Dok ya. Dan tidak usah memaksakan itu kalau memang nggak ada, sebenarnya itu masih aman aja untuk bayinya. Oke, lanjut. Statement selanjutnya, ibu hamil tidak boleh berhubungan intim ketika hamil muda. Mitos atau fakta? Ayo. Saya ikutan Bingung deh, ya, muter-muter gimana gitu. ya dulu? Bingung jawabnya. Saya ikut Oke, muter-muter. kenapa ya ini bingung nih? Kenapa? Bingung ya fakta Pak, mitosnya mungkin agak sedikit risky nggak sih Dok? Kalau masih dalam Hamil kandungan muda. yang muda gitu. Oke, gimana Dokter Sandi? Ya, ini juga pertanyaan yang biasanya di akhir-akhir konsultasi saya dengan si pasangan mulai ada gerakan-gerakan. Bapaknya yang gelisah ya? Biasanya gini, kayak mau nanya sesuatu tapi malu-malu gitu. Kenapa mau nanya tentang berhubungan ya? Oh iya Dok. Gitu. Jadi belum ditanya saya udah tahu nih. bisa Tahu nebak. gelagat nih ya. Pertanyaan penutup tuh biasanya. Jadi Oke. sebenarnya semua aktivitas yang wajar, yang normal dilakukan oleh si ibu dan si suami selama tidak ada keluhan sih nggak apa-apa. Oke. Wajar dan normal. Contoh, saya olahraga jalan pagi boleh nggak sih? Ya selama ibunya baik-baik aja, nggak sampai ada flek, nggak ada perutnya sakit. Setelah Boleh. aktivitas tersebut ya nggak apa-apa. Oke. Termasuk berhubungan. Kan berhubungan juga normal-normal aja, nggak digantung-gantung, nggak diket-iket gitu. Iya, Ya. Selama hubungan yang normal-normal aja dan wajar-wajar aja dan si ibu nggak ada keluhan apa-apa ya Keluhan, nggak apa-apa nggak apa-apa. sebenarnya. Tapi Mau sekali usia dia berapapun kehamilannya sebenarnya aman kecuali saja. setelah berhubungan bisa tiba-tiba perutnya sakit banget. Oke. Atau jadi ada flek ya berarti perlu kita evaluasi itu apakah berhubungan tersebut menyebabkan komplikasi terhadap kehamilannya. Oke, jadi sebenarnya aman untuk para real food fam asal tidak berlebihan dan wajar-wajar saja. Oke, statement nomor 10. Sang bayi atau anak yang tidak minum ASI imun tubuhnya akan lebih lemah. Mitos atau fakta? Fakta. Oke, dua-duanya setuju ya. Oke, kalau Yeni bagaimana? Karena aku percaya sih kalau misalkan kandungan yang ada di ASI dan sulfur itu beda jauh banget. Jadi tentunya kalau misalkan
kita konsumsi ASI itu pasti anak akan lebih kuat sih. Oke. Kalau ini juga untuk kedua anaknya ini ya, apa pengalamannya menyusuinya seperti apa? Aku untuk anak yang pertama masih di DBF sama juga dibantu pumping juga. Tapi kalau untuk anak kedua lebih ke pumping sih. Oke. Kalau Dokter Sandi bagaimana untuk statement ini? Iya, bener banget. Jadi saya kemarin sempat ngobrol sama teman dokter anak. Mungkin kalau ada yang tahu, saya pernah dadakan live sama Dokter Miza, namanya itu juga aktif banget di media sosial. Salah satu obrolannya itu kalau misalnya nih kondisi pandemik lagi-lagi ya, si ibunya positif, terus anaknya dites swab gitu, ternyata si bayinya positif juga. Apa yang dilakukan kalau tidak bergejala? Biasanya akan dipantau saja, plus obatnya cuma itu ASI. Oke. Jadi kan itu udah jadi gambaran tuh. Nggak Seberapa perlu sampai kuatnya, seberapa bermanfaatnya si ASI untuk si bayi. Oke, jadi setuju ya kalau misalnya ASI itu sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Oke, statement selanjutnya, benarkah susu UHT lebih baik daripada Sufor? Mitos atau fakta? Mitos dua-duanya. Oke, kalau dari Yeni apa nih yang Yeni tahu tentang ini? Kalau untuk ini, kalau misalkan UHT nggak pasti lebih baik juga sih ya, karena Sufor kan mungkin udah lebih diformulasikan untuk usia anak yang berbeda-beda, jadi mungkin sudah lebih dilengkapi dibandingkan UHT yang lebih umum range-nya. Oke, kalau dari Dokter Sandi bagaimana? Pinter banget. Ya. Mams ini pinter banget. Oke. Oke, saya ngikutin aja deh. Setuju ya? Iya, setuju. Ya udah, Yeni yang lanjutin ya setelah ini. Dokter Yeni gimana? Naik gelar tiba-tiba, nggak perlu 4 tahun Tiba-tiba, atau akselerasi. Jadi benar, jadi sebetulnya ini kan kalau dibandingkan antara UHT dengan susu formula tadi sudah benar disampaikan, memang pabrikan pasti akan mencoba menyisipkan semua nutrisi tadi, makronutrien, mikronutrien, nutrien spesifik ke dalam kandungan si susu formula dibandingkan dengan UHT. UHT kan sebetulnya lebih ke arah pemprosesan si susunya saja, tapi nilai kandungan gizinya pasti tidak akan selengkap susu formula. Tapi kalau dibandingkan satu lagi dengan ASI tetap nggak ada kalahnya lah. terbaik. Nggak ada kalahnya. Best of the best. Best of the best ASI. Best of the Oke. best. Selanjutnya statement nomor 12. Bumil yang memiliki pinggul kecil tidak bisa lahiran normal. Mitos atau fakta? Nah ini aja deh, biar Mitos. seru. Oke. Kalau Yeni bagaimana? Aku mungkin cerita sedikit ya. Boleh. Karena aku jadinya sesar karena ini nih dulu alasannya, karena pinggulnya kecil. Mungkin tapi karena waktu itu harus dilihat juga kondisi babynya, kepalanya katanya agak besar, dan untuk beratnya waktu itu udah cukup sampai di 33,6 kilo yang cukup besar. Panggul aku seningan katanya kecil. Jadi untuk amannya katanya lebih baik sesar. Tapi kalau misalkan untuk Semua berat si panggul babynya aman, I think kayaknya aman aja nggak sih dok? Maksudnya tidak dipatokan panggul kecil berarti tidak semuanya nggak bisa. Oke, gimana dok? Saya dari tadi tuh gak pakai masker ya, gak kelihatan mulut saya dari tadi ketawa-tawa, senyum-senyum. Pinter banget soalnya. Udah tahu semua ya Dokter kayaknya. ini. Oke. Jadi sebenarnya gini, buat kami dokter kandungan ketika mempertimbangkan prediksi proses persalinan yang dipertimbangkan selalu dua. Ibu dan bayi, kondisi ibu dan bayinya. Jadi benar, yang kita bicara tuh bukan cuma ibunya saja, tapi bayinya juga. Kenapa? Karena bicara proporsi. Apakah jalan yang akan dilewati cukup baik untuk dilewati si isinya, si bayinya. Jadi proporsi, kalau panggulnya kecil tapi bayinya nggak gede-gede amat kan berarti kan nggak ada masalah dong. Dia proporsinya cukup-cukup saja. Yes. Contoh, saya ada punya pasien yang tingginya kecil lah. Atau entah kalau nonton pasiennya merasa saya mention nih. Jadi tingginya saya lupa di bawah 151 kayaknya deh. Pas banget lah gitu, atau di bawah itu sedikit. Tapi kita punya target nih, ketika kehamilan sudah cukup bulan, diharapkan berat bayinya jangan sampai over dari misalnya 3 kilo misalnya. Karena kalau lebih dari situ, saya khawatir proporsi antara si jalan lahir dengan si bayinya jadi kelebihan untuk si bayinya. Itu baru namanya nggak bisa lahir normal. Dan kita selalu, dan setiap persalinan itu adalah percobaan. Jadi kita sebutnya every labor is a trial of labor. Setiap persalinan ada persalinan percobaan. Kita lihat tuh kemajuan persalinannya gimana, kepalanya turun atau enggak, penilaian di dalam pembukaannya gimana. Semua itu menilai apakah proporsi si panggul ibunya kira-kira bisa dilewatin nggak sih sama si bayi ini gitu. Jadi panggul kecil ya harus jadi problem gitu. Semuanya tergantung proporsinya ya dok ya.
Oke, nah tadi sudah mitos atau faktanya kita sudah selesai 12 mitos atau fakta, sebenarnya seru banget. Banyak ilmu yang didapat juga dari Dokter Sandi dan juga Yeni, keren banget tadi jawaban-jawabannya. Nah sekarang nih Dok, ngomong-ngomong tentang persalinan, gimana sih tanggapannya dari Dokter Sandi tentang ibu hamil nih banyak banget yang terkurung di rumah aja selama pandemi. Karena kalau dulu kan pasti banyak sarannya adalah ayo banyak jalan, banyak gerak, menghirup udara segar dan segala macam. Tapi karena pandemi ini lebih terbatas, mungkin banyak ibu hamil dan juga jadi takut, jadinya di rumah aja. Kalau dari Dokter Sandi sendiri seperti apa tanggapannya? Ya, jadi pandemik ini menurut saya sesuatu yang mengagetkan. Tiba-tiba ada di antara kita dan kita harus beradaptasi sama kondisi yang ada. Yes. Ditambah lagi selama pandemi si ibu dan bapak selalu di rumah, work from home, jadinya kehamilan. Nah, jadi apakah sebaiknya si ibu tetap di rumah aja atau beraktivitas normal? Karena kondisi pandemi ini kalau kita keluar malah justru resiko si ibu terpapar dengan COVID. Alhasil nanti ketika persalinan jadi bingung. Saya punya banyak pasien yang sering juga saya suka share di Instagram saya. Di akhir kehamilan ternyata COVID, dia swab untuk screening saja jadi positif. Terus nelpon saya nangis-nangis jadi nggak bisa lahiran dengan saya dan harus ke rumah sakit rujukan COVID, dan itu juga nggak mudah sekarang. Semua rumah sakit tuh susah banget karena penuh banget. Betul, Dok. Bener-bener penuh. Jadi itu menjadi kesulitan baru kan. Jadi mendingan ketika kondisi sekarang ya kita semua punya partisipasi yang aktif lah buat meredakan kondisi pandemi yang ada sekarang. Kita semua berharap kembali normal pasti. Jadi semua orang punya peran. Nah, termasuk kita nih, ibu-ibu di rumah juga. Ibu yang hamil selain menjaga untuk dirinya sendiri dengan dia di rumah aja kan juga ikutan meredam kondisi ini. Aktivitas yang misalnya harus olahraga kan juga bisa dilakukan di rumah. Online saya sering banget pasien saya ikut yoga online. Kemudian tetap bisa stretching, olahraga ringan dengan kondisi yang tetap diminimalisir untuk kontak dengan kondisi pandemik sekarang dalam tanda kutip. Oke, Gitu. jadi memang sebaiknya di rumah saja, tapi tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas selama di rumah, tetap bisa olahraga di rumah, tetap bisa beraktivitas di rumah. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih Dok, untuk Dokter Sandi. Sekarang tuh lagi banyak juga mulai beberapa tahun terakhir tren yang namanya water birth atau persalinan di air di dalam rumah. Kalau menurut Dokter Sandi, bagaimana tanggapannya tentang water birth itu? Oke, jadi bicara persalinan tuh selalu dari dua juga, saya selalu dua terus ya. Aman dan nyaman. Oke. Aman tuh dilihat kondisi ibunya ada komplikasi nggak, kondisi bayinya komplikasi nggak, letak bayinya gimana. Kemudian nyaman, ibunya memang semangat untuk misalnya persalinan normal, tidak ada traumatik tersendiri. Contoh misalnya pasien dengan vaginismus ya, ada vaginismus namanya, dia untuk berhubungan aja sakit setengah mati vaginanya karena otot-otot vaginanya ada gangguan lah. Nggak mungkin tuh lahir normal. Jadi secara kenyamanan juga mesti dipertimbangkan pada kondisi-kondisi pasien tertentu. Nah, apakah water birth persalinan di rumah itu memenuhi dua kriteria tadi tuh? Nyaman, mungkin nyaman di rumah ya. Tapi aman, apakah aman? Itu pertanyaannya. Karena kan ketika bayi lahir kita banyak yang harus dinilai. Dokter anak akan nilai gimana si bayinya menangis, paru-parunya gimana, berkembang baik nggak, respon dia gimana dalam menerima rangsang pasca persalinan, si bayinya langsung nangis dan seterusnya. Nah, kondisi itu benar-benar harus dinilai, apalagi kalau misalnya di rumah siapa yang mau nilai. Kalau sampai butuh apa-apa, apakah alatnya di rumah tersedia? Kan secara keamanan sih rasanya enggak ya. Begitu pula water birth, masih banyak pro dan kontranya, dan memang tidak direkomendasikan untuk dilakukan water birth karena terkait dengan keamanan tadi. Oke, jadi harus selalu diingat kenyamanan dan keamanan. Yang paling penting itu keamanannya ya Dok ya. Oke, nah sekarang karena sebenarnya masih banyak pengen ngobrol nih, cuman waktunya mungkin agak mepet. Kita jawab dulu aja pertanyaan dari Instagram. Kemarin sempat kita buka question box untuk Dokter Sandi dan Yeni, banyak juga nih yang nanya-nanya. Pertama nih ya, ada pertanyaan dari Nita Hastri 9. Dok, jarak usia berapa sih lahiran normal setelah sesar? Oke, jadi Bu Nita, kalau kita bicara persalinan normal pasca sesar itu namanya VBAC ya, entah kalau mau googling ada VBAC, vaginal birth after C-section. Persalinan normal apakah bisa dilakukan setelah ibu mengalami sesar? Bisa, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat contreng checklist pertama itu adalah jaraknya antara kehamilan yang sebelumnya dengan kehamilan yang saat ini. Disarankan lebih dari 18 bulan, 1,5 tahun sebenarnya, syukur-syukur di atas 2 tahun. Ketika jarak itu sudah terpenuhi, maka kita harus lihat lagi yang lain-lainnya. Kondisi bayinya gimana, lagi-lagi dari dua belah sisi ya. Kondisi ibunya kehamilannya berkomplikasi enggak, kemudian si bayinya letaknya bagus enggak, ukuran bayinya gimana, diimbang tadi yang kita bicara proporsi bayi dengan si jalan lahirnya gimana. Beratnya misalnya 5 kilo ya nggak usah pakai acara bekas sesar sebelumnya, udah pasti nggak bisa lahir normal 5 kilo gitu. Sederhana gitu. Atau
bayinya lintang ya, udah nggak usah bicara persalinan normal, lintang gimana bisa mau lahir gitu. Betul. Jadi setelah checklist pertama terlewati, maka kita berangkat pemantauan berikutnya apakah memenuhi syarat untuk VBAC tadi, persalinan normal pasca operasi sesar. Oke, jadi kalau misalnya rentang waktunya itu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun di atasnya, tapi ada checklist lain yang harus kita perhatikan untuk bisa melakukan persalinan normal setelah sesar. Oke dok, selanjutnya nih, kalau tadi kita ngomongin tentang rentang usia kehamilan, sebenarnya ketika seorang wanita itu hamil, ingin lahiran normal atau apapun jenis persalinan nanti, sebenarnya harus dipertimbangkan gak sih usia kematangan seorang wanita saat hamil itu dok? Ya, jadi sebetulnya, nah bicara matang tuh kan juga sebenarnya menurut saya tuh tidak berkorelasi langsung dengan usia. Bisa saja usianya dia masih muda, tapi secara kematangan berpikir dia sudah matang. Yes. Atau sebaliknya, dia udah cukup secara usia tapi masih belum matang secara penentuan sikap, menentukan keputusan gitu. Jadi sebenarnya kematangan nggak selalu berbanding lurus. Nah, cuman memang jika kehamilan terjadi pada perempuan yang masih muda, teenager misalnya, unwanted, kehamilannya tidak diharapkan, itu kan juga menjadi problem selama dia kehamilan. Makanya itu kalau dalam coding ini ya, coding kita kami di kedokteran gitu ya, pasti ada tuh problem unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diharapkan, atau teenager pregnancy, kehamilan saat usia muda. Karena itu menjadi pertimbangan. Mungkin kita perlu approach khusus dalam mensikapi setiap problem yang muncul di kehamilannya. Jadi betul juga. Jadi kalau masih muda sangat potensi menjadi problem tuh ada. Oke, gitu. Berarti itu bisa menyebabkan masalah di kehamilannya baik untuk ibu ataupun janinnya begitu ya dok ya. Kalau dari batasan usianya ada nggak sih dok yang dianggap sudah usia segini sudah aman untuk hamil gitu? Nah sebenarnya sih kalau kita menentukan usia dewasa kan sudah 18 tahun ya, 17 tahun lengkap ya, 18 tahun ke atas tuh udah menjadi, makanya dokter anak kan cut off-nya di situ kan. Iya, Kurang dari situ masih bisa ke dokter anak, lebih dari situ sudah menjadi dokter penyakit dalam dewasa, penyakit dokter umum gitu. Jadi mungkin cut off-nya di situ, tapi lagi-lagi case by case ya, dilihat gimana kondisi kematangan si pasiennya. Itu jadi pertimbangan. Kalau yang ini nih boleh nggak di-share? Kalau nggak salah, sepengetahuan aku di kehamilan pertama itu usia ini masih terbilang cukup muda ya. Boleh nggak diceritain sedikit tentang kehamilan pertamanya? Waktu itu untuk pas hamil anak pertama itu di usia 22 tahun, yang cukup muda ya dok ya. Dibandingkan yang mungkin teman-teman aku yang masih baru selesai kuliah, yang masih have fun. Cuman mungkin karena aku juga tipe orang yang lebih introvert, yang kayak kurang suka untuk ngumpul-ngumpul juga, mungkin ya untuk saat-saat tertentu aja, dan lebih suka kerja, jadi itu nggak ada masalah sih. Bener apa yang kata dokter tadi bilang, jadi usia itu nggak jadi patokan sepenuhnya ya dok ya. Jadi ya tergantung dari orangnya memang udah siap dan apakah udah cukup dewasa. Kalau aku kebanyakan tetap aktivitas kerja, jadi nggak ada masalah sih. Gak ada masalah ya, satu malah justru karena tadi Yeni bilang basicnya adalah orangnya introvert, suka di rumah, nggak terlalu suka banyak kumpul-kumpul, jadi tidak merasa dan ada emang udah masalah. Tahu pasangan, suami dan keluarganya emang udah nungguin banget, jadinya Jadi dari udah pertama siap. kali ya emang udah ready. Oke. Nggak ada masalah. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara memaintain kesehatan atau asupan bumil di masa-masa pandemi ini dok? Ada ada tips-tips khusus kah atau cara memaintain yang khusus di masa pandemi ini jika kita bandingkan dengan masa-masa dulu? Iya, ya kondisi sekarang kita berharap daya tahan tubuh kita tuh harus selalu optimal. Caranya gimana? Ya samalah, nutrisi berperan penting. Nutrisi dari makanan harian, asupan harian, kemudian tambahan suplementasi. Ibu hamil selalu bertanya boleh nggak minum vitamin C misalnya, atau misalnya D3 atau zinc, yang kondisi pandemi ini pasti semua disarankan untuk menambah suplementasi itu. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, jadi nggak ada problem. Sebenarnya ibu hamil yang membedakan adalah kondisi kehamilannya plus ada obat vitamin hamilnya, bukan obat ya, vitamin untuk kehamilannya. Yang kedua, suplementasi boleh-boleh aja sama seperti yang tidak hamil gitu sebenarnya. Nutrisi, kemudian tadi di rumah jaga APD gitu-gitu. Istirahat cukup, jangan lupa istirahat cukup. Ya lebih ke arah sana sih. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, hanya paling yang berbeda itu lebih banyak di rumah aja, jangan terlalu banyak beraktivitas di luar, ketemu orang-orang banyak gitu ya. Kalau ya ini waktu pas hamil kedua, berarti lebih banyak di rumah aja juga ya? Yes, benar-benar. Kalau asupan vitaminnya atau asupan suplemen tambahannya ada diekstrakan atau sebenarnya sama aja dengan yang pertama waktu dulu? Sama aja sih. Sama aja, paling hanya banyak spend waktu itu di rumah aja dan agak lebih stresnya di situ ya. Lebih banyak belanja.
shopping Bener, iya, online. liburannya kan nggak bisa keluar, jadi belanja ya. Oke, lagi-lagi alasan ibu hamil ya. Suaminya biasa kalau habis ngobrol kayak gini langsung nunduk gitu. Dok saya pusing. Iya dok, gitu. bener dok Iya, gitu ya kayak. benar, karena tiba-tiba lagi di rumah dok katanya ada ojek online datang paket bu gitu. Jadi suami udah hafal. Udah hafal, numpuk di rumah biasanya. Oke, ini lanjut lagi, kita selang-seling ada pertanyaan dari Instagram. Ini pertanyaan dari Halisa Ayuab. Dok, bagaimana cara mengatasi keputihan, terutama mungkin pada ibu hamil, apakah itu berbahaya atau bagaimana? Ya halo Bu Halisa, jadi keputihan itu bisa menjadi keputihan yang normal, bisa menjadi keputihan tidak normal. Menjadi masih normal contoh ya, misalnya mendekati siklus haid, setelah haid, atau saat kehamilan sendiri ada hormon yang memang meningkat yang menyebabkan cairan di vagina, cairan di permukaan mulut rahim jadi bertambah. Jadi cenderung menjadi ada cairan keputihan yang muncul di situ. Menjadi masih wajar selama jumlahnya tidak terlalu banyak. Tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan konsistensi bergumpal-gumpal misalnya, atau disertai gatal dan bau. Oke. Kalau ada itu semua, maka keputihannya sudah menjadi keputihan yang tidak normal. Sehingga keputihan yang tidak normal dalam kehamilan, kita bicara ketika ibunya hamil ya, harus diobatin. Karena kalau nggak diobatin, itu adalah bagian dari sumber infeksi. Sumber infeksi dimanapun di badan si ibu hamil, di telinga yang nggak ketahuan, di gigi yang bolong tiba-tiba nggak ketahuan jadi sumber infeksi. Keputihan yang tidak normal tadi bisa mengganggu kehamilan berupa apa? Bisa mules sebelum waktunya atau ketuban pecah sebelum waktunya. Jadi mesti dicek. Kalau memang nggak normal harus diobatin. Oke, jadi itu ya untuk para Real Food Fam harus diperhatikan dulu itu keputihan yang normal atau tidak. Dengan beberapa yang bisa kita cek adalah banyaknya, baunya, perubahan warna ataupun gatal atau tidak. Jika memang ada perubahan di situ harus segera diobati, bisa langsung datang ke dokter spesialisnya. Oke, ini ada pertanyaan dari IG lagi dari Radrianti Sally. Dok, kenapa banyak dokter kandungan rata-rata cowok ya? Terus kalau, oke ini boleh disebut gak belakangnya. Terus kalau SPOG cewek kenapa rata-rata galak? Apakah benar dokter? Saya sih cowok Bu, betul. Kebetulan saya cowok ya. Dan kebetulan saya dokter kandungan jadi cocok tuh. Rata-rata cowok dan dokter kandungan. Tapi kebanyakan memang banyaknya cowok ya dok ya? Saya nggak pernah ukur sih ya, nggak pernah dihitung. Kita harus objektif, jangan berasumsi. Saya nggak tahu sih dari seluruh dokter kandungan. Mungkin ibu seringnya ketemu cowok juga kali ya, dokter kandungan cewek juga ada. Terus kalau SPOG cewek kenapa rata-rata galak ya? Saya cowok bener sih Bu, dan saya kayaknya nggak galak ya. Terus kalau cewek emang cewek. Ini fakta sih. Boleh ini cerita sedikit. Pengalaman aku keliling dokter, aku hobi banget dok keliling dokter nih. Tapi ini benar sih, fakta sih. Memang kebanyakan dari, anggaplah dari 10 dokter yang aku kunjungi, pasti 8 diantaranya itu pasti memang cowok. Banyaknya Dan cowok. yang Gitu ya? cewek emang cenderung lebih judes, galak. Gitu, benar, aku setuju. Lagi. Tapi kalau ini berarti memang sama dokter kandungannya cowok juga ya? Iya. Memang lebih enak, waktu itu mungkin konsultasinya lebih nyaman, ketemunya lagi yang pas ya. Lebih nggak Tapi judes. harusnya enggak ya dok ya, semua Mungkin lagi baik. capek aja kali. Bu dokternya lagi capek Bu dokter. Oke, takut ya dok ngomong gitu. Mungkin cewek lebih relatif moody kali ya dok, ada capek mungkin jadi bisa gitu. Cowok juga suka moody sih. Netral, Oke. jawaban saya harus netral. Oke, seru banget ya ternyata ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini dengan Dr. Sandi dan juga dengan Yeni. Nah, untuk para Real Food Fam, jika ingin ada lagi nih topik kesehatan yang dibahas ataupun ada sosok inspiratif yang ingin diundang di Realcast, bisa langsung komen di kolom comment section, oke? Nah, jadi terima kasih banyak untuk Dr. Sandi juga untuk Yeni atas waktunya. Sama-sama. Di antara kepadatan waktunya masih nyempetin kesini, thank you banget. Terima kasih Semoga kembali. sehat-sehat terus, lancar semua urusannya ya. Amin. Oke, untuk para Real Food Fam jangan sampai lupa untuk follow IG kita di @fitwithrealfoodid dan juga di follow YouTube kita Real Food Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi para Real Food Fam, sampai bertemu. Dadah.